Oke, saya mulai saja walaupun yang baru bergabung ada 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore mahasiswa kelas 2 manajemen B sore. Oke, ini untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya kita melakukan perkuliahan dengan Google Meet. Karena minggu lalu kita tidak bisa untuk melakukan Google Meet, maka minggu ini saya sengaja buat pakai Google Meet. Oke. Jadi begini, di Google Classroom sudah saya share materi hari ini yaitu tentang pengujian hipotesis. Kemudian saya juga sudah share absensi perkuliahan, jadi silakan isi nanti absensi perkuliahannya. Baik, untuk kelas 2 manajemen B sore, kemarin saya sudah buat tugas dan buat tugasnya itu adalah mengenai tentang jurnal penelitian. Jadi saya sedikit flashback dulu. Untuk mata kuliah statistik 2, di awal sudah saya katakan bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berhubungan dengan jurusan manajemen, artinya berhubungan dengan ketika kamu menyusun skripsi. Walaupun nanti memang ada mata kuliah metodologi penelitian. Kalau mata kuliah statistik ini artinya bagaimana suatu data itu, bagaimana data yang kamu peroleh itu untuk dianalisis datanya, yaitu menggunakan data statistik. Baik, kemarin saya sudah suruh untuk cari jurnal penelitian yang berhubungan dengan jurusan manajemen, artinya kamu boleh untuk melakukan atau mencari jurnal penelitian yang berhubungan dengan manajemen, yaitu pemasaran, keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia. Terus kemudian di contoh yang kedua, saya sedikit flashback dulu. Kemarin saya ada ngasih tugas dan materi juga mengenai teknik pengambilan sampel. Saya banyak sebenarnya WA yang masuk ke saya, bukan hanya di kelas ini, tapi mungkin di kelas lain juga saya lihat. Maksudnya di kelas manajemen C sama A juga, pagi juga ada. Bu, maksud nomor 2 itu apa? Makanya saya katakan baca baik-baik pertanyaan saya. Kalau contoh nomor 1 saya rasa nggak perlu saya jelaskan ya, karena maksud saya soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 saya tidak perlu jelaskan, kenapa? Itu teknik pengambilan sampelnya berdasarkan Slovin. Artinya, kamu ngitung sampel itu dengan pakai rumus Slovin yang saya sudah share di slide, yaitu rumusnya ada N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N E pangkat 2. Jadi kalau kamu sambil buka PowerPoint saya yang di bab 1 itu terlihat jelas. Artinya saya sudah merincikan bagaimana cara mencarinya. Jadi nomor 1 mungkin nggak ada pertanyaan. Jadi artinya begini, teknik pengambilan sampel, kalau kamu ngambil sampel, jika kamu melakukan penelitian, kamu boleh pakai rumus Slovin. Misalnya gini, si Dimas Trigulo melakukan penelitian di PTA. Di PTA itu orangnya 1.000 orang. Terus terakhir populasi itu kan artinya apa orang yang mau diteliti kan, objek yang akan diteliti. Tapi kalau sampel adalah bagian dari populasi, artinya bagian daripada yang akan diteliti. Kalaulah 1.000 orang populasinya yang karyawan tadi yang di PT perusahaan A yang mau diteliti oleh si Dimastri, tidak akan mungkin. Bu, kayaknya saya harus pilih jadinya 100 orang. Terus kalau ditanya, misalnya ibu dosen bimbingnya nih, kamu pakai teknik pengambilan sampel apa? Terus kalau Dimastri cuma jawab, karena kayaknya kalau 1.000 kebanyakan Bu, saya pakai 100. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang kamu tulis adalah karya tulis ilmiah, sebuah penelitian, sebuah skripsi. Tapi kalau bahasamu nggak ilmiah, itu berarti nggak bagus. Jadi kamu misalnya si Dimasri bilang, Bu, saya pakai rumus Slovin. Ternyata dari rumus Slovin itu dapat 100. Boleh. Jadi kemarin kan ada E itu adalah derajat kesalahan atau error. Jadi kalau misalkan error, itu boleh kamu ambil, kalau kamu punya buku statistik, error itu boleh 5%, boleh 10%. Misalnya, si Dimasri tadi kan mau meneliti di PTA. Ternyata, si Dona juga meneliti di PTA itu. Bu, kami sama, Bu, tempat penelitiannya. Itu kayak mana? Boleh? Boleh. Tapi yang mau diteliti beda. Mungkin si Dimasri mau teliti tentang kedisiplinannya. Mungkin kalau Dona ingin melihat tentang gaji karyawannya. Artinya selama ini gaji yang diberikan itu sesuai apa tidak gitu. Kalau si Dimasri tentang kedisiplinannya. Bu, sampelnya kayak mana, Bu? Kan kami sama-sama di perusahaan A itu. Berarti kalau sama-sama, ya salah satunya begini aja. Misalnya si Dimasri pakai rumus Slovin nih.
dia pakai derajat kesalahannya errornya 5%. Tapi kalau si Dona pakai 10%, kan nanti hasilnya beda. Nanti bisa dicoba tes. Ya kan? Artinya misalnya si Dimas pakai 5%, si Dona pakai 10%. Tapi bukan saya menyarankan perusahaannya harus sama ya. Alangkah baiknya perusahaan itu beda kalau misalnya mau meneliti. Oke. Terus kan pertanyaan nomor 2 banyak sekali yang nge-WA saya, maksudnya apa? Selain swapin, teknik pengambilan sampel itu adalah dengan cara terbagi atas probability dan non-probability. Kan ada bagannya tuh. Probability itu banyak. Artinya probability itu banyak, ada jenisnya. Salah satunya adalah simple random sampling. Jadi maksud nomor 2 itu gini loh. Di antara probability sama non-probability, kamu pilih yang mana yang mau kamu jelaskan dengan kata-katamu sendiri dan contohmu sendiri. Contoh begini, kalau probability sampling itu kan Ibu misalnya mau simple random sampling. Random itu apa? Acak. Jadi misalkan Ibu mau melakukan penelitian nih, judulnya keefektifan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 bagi mahasiswa dan mawangsa misalnya. Nah, terus saya buat populasinya adalah fakultas ekonomi yang mau saya teliti. Kebetulan saya nggak ada di fakultas ekonomi, jadi segala populasinya fakultas ekonomi. Atau populasinya mahasiswa dan mawangsa, ya kan? Sampelnya, mahasiswa dan mawangsa itu kan banyak. Ada dari berapa fakultas, ya kan? Siapa yang jadikan sampel saya? Jadi saya mungkin kalau seandainya Kaprodi atau dekan nanya saya, Ibu ngambil sampelnya siapa? Kalau saya cuma jawab, saya ambil 2 manajemen B aja Pak. Kenapa? Karena saya ngajar di situ. Kan nggak gitu, alasannya nggak logika, alasannya nggak masuk akal, alasannya nggak ilmiah. Tapi kalau saya bilang, saya melakukan teknik random sampling. Random sampling artinya acak. Jadi kalau acak sama kayak orang main arisan, pakai kertas, nama yang keluar itulah yang akan dijadikan sampel. Itu namanya random sampling. Jadi di dalam kayak kocokan saya itu ada kelas 2 manajemen A, B, C, terus manajemen pagi, B pagi, terus misalnya saya nggak ada di akuntansi juga saya buat, ternyata yang keluar 2 manajemen B, berarti teknik pengambilan yang saya lakukan adalah 2 manajemen B, sore. Artinya yang saya lakukan adalah tadi pengambilan random sampling. Atau misalkan begini, kan ada kemarin namanya stratified random sampling. Itu apa? Acak juga tapi berdasarkan tingkatan. Tadi misalnya gini, fakultas ekonomi itu kan ada tingkat 1, 2, 3, 4. Jadi saya pakai acak, jadi masing-masing tingkat 1 mungkin saya ambil 30 orang, tingkat 2 saya ambil 30, tingkat 3 30, tingkat 4 30. Jadi total sampel saya 120. Berarti teknik yang saya lakukan adalah stratified random sampling. Nah, gitu. Terus kemudian kan ada pilihannya cluster tuh, cluster sampling. Kamu boleh pilih kemarin itu sebenarnya. Cluster sampling. Cluster itu apa? Daerah. Jadi mungkin misalkan si Sylvia mau melakukan penelitian tentang orang atau yang terdampak yang kena virus COVID-19 misalnya gitu kan. Jadi dia mau data di Medan. Dah. Teknik pengambilan sampelnya mungkin Bu, saya lakukan teknik pengambilan klaster. Klaster itu apa? Artinya berdasarkan wilayah. Medan itu kan punya kecamatan, kemudian punya kelurahan, ya kan? Jadi mungkin dia akan pakai kecamatan misalkan Medan Marelan. Tapi kalau seandainya saya tanya, kenapa kamu ambil sampelnya Medan Marelan? Saya bilang gitu kan. Tapi si Sylvia bilang gini, karena itu daerah rumah saya, boleh jadikan alasan, ya kan? Tapi kalau seandainya dia bilang alasannya itu Bu, karena saya pakai teknik pengambilan klaster itu boleh. Nah, seperti itulah dia. Dah. Terus kan ada non probability sampling. Arti non probability sampling itu kan artinya tidak semua mempunyai kesempatan yang sama. Artinya begini, kalau seandainya tidak punya kesempatan yang sama itu ada pilihannya. Pilihannya yang pertama, saya ini ingat-ingat aja ya. Ada kemarin namanya sampling jenuh. Arti sampling jenuh berarti semua anggota populasinya dikan sampel. Yang dikatakan sampling jenuh itu misalkan kuotanya sedikit ya. Misal itu gini, Kak Bu, ada perusahaan Bu, tempat yang saya mau teliti ini kan Bu, dia cuma 30 orang. Karena mungkin masih kategori CV mungkin seperti itu kan, belum PT. Bu, boleh nggak kalau 30 orang itu saya sedikitkan lagi pakai rumus Lopin? Oh, nggak boleh. Batas minimal untuk sampel 30. Bu, kalau 40 Bu perusahaan itu yang tempat saya teliti, kalau 40-nya saya pakai boleh ya? Boleh, berarti kamu pakai sampling jenuh. Artinya semua jadikan sampel. Artinya semua sampel itu jadikan populasi.
Atau ada namanya sampling insidental. Arti sampling insidental kemarin itu artinya secara kebetulan. Jadi misalkan Ibu lakukan penelitian nih, atau Ibu mau buat penelitian tentang pengaruh minat baca mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan, ya kan? Artinya kalau minat baca, kalau Ibu mau lihat perpustakaan, berarti kan Ibu lihat orang-orang yang di perpustakaan itu sedang pegang buku, yang sedang baca buku, ya kan? Nah, itu bisa jadikan sampel Ibu. Nggak mungkin Ibu jadikan sampel yang cuman di perpustakaan tapi dia cuman ngobrol-ngobrol, cuman gosip-gosip, cuman cuman buat status, cuman foto-foto, itu enggak, ya kan? Oke, atau misalkan si Dinila, si Dinila pengen ada ya jadi si Dinila seperti si Dinila pengen ini buat penelitian tentang pengaruh kesehatan terhadap terhadap asap rokok. Jadi artinya si Dinila mungkin ketika dia jalan-jalan ke mall, ke kafe, kemudian dia ketemu sama orang yang sedang merokok, bisa jadikan sampel. Itu namanya secara kebetulan. Atau misalkan dia waktu di kampus nampak orang yang sedang merokok. Tadi kan judulnya tentang pengaruh kesehatan terhadap, berarti kan yang ditelitinya mungkin kebanyakan laki-laki, ya kan? Nah, jadi itu secara tidak sengaja atau secara kebetulan ketemu sama si peneliti. Nah, itu sebenarnya tugas kalian kemarin. Memang yang tugas masalah yang 2 soal itu memang belum Ibu nilai, tapi yang tugas jurnal, cara mencari jurnal sudah Ibu nilai. Walaupun ada beberapa sih Ibu lihat seperti ada yang sama mungkin dengan kelas lain, ya namanya kita kan nggak tahu. Cuman saya nggak tahu ya nih ya, mana tahu kalian memang sudah bekerja sama dengan kelas lain. Jadinya jurnalnya bisa sama, tapi tetap saya kasih nilai 100. Oke. Untuk hari ini Ibu sudah share materi yaitu tentang bab 2 pengujian hipotesis. Dah. Jadi saya akan share screen saya tentang pengujian hipotesis, ya kan? Bentar. Karena memang untuk minggu ini, untuk arti ini tidak ada saya kasih tugas untuk minggu depan, tapi mungkin minggu depan itu berkaitan dengan materi minggu ini. Jadi saya rasa untuk yang tidak bergabung di Google Meet akan kesulitan untuk mengerjakan tugas dari saya, karena tugasnya mungkin minggu depan saya kasih, nggak minggu ini. Tapi saya hari ini cuma hanya menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis saja. Bentar ya. Oke. Slide saya sudah nampak ya. Oke, saya tanya dulu hipotesis itu apa? Silakan hidupkan mic-nya. Apa itu hipotesis? Ada yang tahu apa itu hipotesis? Silahkan. Oh, ini saya. Ada yang tahu? Oke. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara, ya kan? Dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap apa yang akan dijadikan dugaan itu. Contoh misalnya gini nih. Ini misalkan kita kuliah normal. Terus si Dinila ketemu sama si Ramadan di parkiran. Sudah. Terus ini mau masuk jam Ibu, jam pertama. Jadi si Dinila karena ketemu sama si Ramadan, terus Dinila lihat ke atas, ke awan tuh udah gelap. Ya kan? Jadi si Dinila bilang sama si Ramadan, dan kayaknya bentar lagi akan turun hujan karena awan udah gelap nih, katanya gitu. Dah, masuklah mereka ke kelas dan mata kuliah saya. Sampai habis mata kuliah saya jam pertama, terus kan istirahat tuh. Terus si Ramadan bilang sama si Dinila, tadi kamu bilang akan turun hujan, tapi ternyata nggak turun hujan. Berarti kalau secara ilmiah, yang dikatakan sama si Dinila itu adalah hipotesis, dugaan, masih menduga-duga, ya kan? Jadi artinya kalau dugaan, berarti kalau kita mau menguji kebenaran dari dugaan kita atau pernyataan kita itu, ya, berarti dengan cara diuji dulu. Jadi tadi kan si Dinila bilang sama si Ramadan tadi nih, ntar lagi kayaknya turun hujan dan karena udah gelap nih. Ternyata udah masuk Bu Rani sampai 1 jam, terus kemudian udah keluar juga belum hujan. Berarti hipotesis atau dugaan si Dinila salah, ya kan? Diuji si Ramadan kan dengan cara melihat waktu, udah berjalan nih waktu. Ya, terus kemudian kalau seandainya tadi misalkan si Dinila bilang tadi di parkiran, tapi ternyata 5 menit baru nyampe ke kelas ke lantai 4,
terus hujan, berarti hipotesis si Dinila tadi benar, dugaan si Dinila benar, ya kan? Berarti yang dikatakan si Dinila benar. Jadi diuji si Ramadan lah, baru 5 menit atau 10 menit, turun hujan, berarti benar. Nah, jadi sama seperti ini. Kalau misalkan tadi Ibu kan mau lihat judul penelitian tentang pengaruh pengaruh pembelajaran daring bagi pengaruh pembelajaran daring terhadap semangat belajar mahasiswa dan mawangsa misalkan, ya kan? Mungkin Ibu bisa bilang atau dugaan Ibu sebenarnya kalau daring mahasiswa nggak semangat. Nah, mungkin itu dugaan Ibu ya kan? Atau misalkan dugaan Ibu yang kedua mahasiswa lebih semangat kalau belajar daring, ya kan? Berarti kan ada dua kemungkinan ini. Bisa jadi nih memang ada semangat atau tidak, ya kan? Nah, gimana caranya yang Ibu katakan itu atau hipotesis atau dugaan Ibu tadi itu benar? Bagaimana caranya? Ya Ibu akan bilang ya Ibu akan pasti kasih angket. Angketnya itu kalau misalkan bisa Ibu kasih pakai kertas, tadi kalian ngisi, atau misalkan pakai link. Itulah yang kemarin kan ada link Google Form yang terakhir kita kuliah, Ibu kasih suruh isi ini link itu. Nah, dari link itu Ibu dapat hasilnya. Oh, ternyata begini, dari kelas ini ternyata daring itu tidak bagus, lebih bagus kita belajar tatap muka, atau ada berapa persen yang mengatakan daring aja, Bu. Ya kan? Atau mungkin yang menyatakan daring mungkin karena paket internetnya jadi habis, kemudian atau dia berada di kampung, jadi paket internetnya lelet, nggak bisa kita Google Meet, ya kan? Tapi kalau yang dia senang untuk belajar daring ketika masa kayak gini, mungkin dia bilang, ya Bu, saya sambil kerja jadinya bisa, seperti itulah dia. Jadi saya nggak terburu-buru ke kampus begitu. Oke, jadi itu. Jadi hipotesis itu adalah dugaan. Tadi kan berarti Ibu uji pernyataan Ibu tadi bilang mahasiswa lebih semangat kalau belajar daring atau mahasiswa tidak semangat kalau belajar daring. Itu dengan cara yang tadi. Nah, Ibu uji dengan kasih angket. Kalau istilahnya kalian sering dengar itu angket, tapi kalau istilah awam itu kuesioner ilmiahnya. Oke. Jadi hipotesis kalau ada yang tanya nanti nih ketika kalian seminar proposal atau ketika kalian nyusun skripsi, apa itu hipotesis? Jadi tidak ada lagi bilang apa ya hipotesis, kayaknya nggak baru ini dengar. Karena kayaknya bukan ini baru dengar, karena baru setingkat 2 atau di semester 3 aja udah ada belajar tentang hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Oke, kemudian Ibu lanjut lagi slide-nya. Bentar. Tadi sudah saya contohkan ya, contoh umumnya tadi seperti yang dibilang si Dinila, misalnya tadi dia udah ngomong sama si Ramadan. Oke, ini Bu next. Terus Ibu lanjut. Kenapa adanya hipotesis? Hipotesis itu kan karena ada masalah yang akan diteliti. Jadi kalau nggak ada masalah, ngapain kita teliti? Jadi tadi kalau Ibu pengen ada masalahnya tentang pembelajaran daring nih, apakah efektif ataukah mahasiswa semangat atau tidak, berarti kan ada masalah. Nah, gitu. Terus kemudian harus berhubungan dengan apa yang mau diteliti. Kalau seandainya yang mau diteliti tentang pembelajaran daring, berarti Ibu cari pengertian-pengertian pembelajaran daring. Apa itu pembelajaran daring? Atau misalkan tadi si Dimasri pengen buat judul pengaruh disiplin terhadap kinerja kinerja karyawan di perusahaan A tadi. Berarti kan si Dimasri harus cari teori-teori yang berhubungan dengan apa sih itu disiplin sebenarnya, apa sih itu kinerja. Nah, seperti itu. Kenapa adanya fungsi hipotesis? Oke, kemudian ada tadi kan udah itu dari mana? Kemudian ada fungsi hipotesis. Fungsinya itu berarti untuk membuktikan suatu kebenaran, untuk menguji kebenaran. Sama kayak tadi si Dinila ngomong sama si Ramadan. Tadi dibilangnya kalau udah gelap akan terus hujan. Berarti kan diuji sama si Ramadan kebenaran yang diomongin si Dinila. Diujinya dengan apa? Dengan melihat waktu, dengan berjalannya waktu. Sama kayak Ibu tadi. Ibu mau lihat nih, apakah belajar daring itu efektif atau enggak? Apakah buat mahasiswa jadi malas atau semangat? Berarti Ibu ngujinya pakai apa? Ibu kasih angket atau kuesioner sama mahasiswa yang Ibu ajarkan. Ya kan? Berarti yang Ibu ajarkan berarti tingkat 2, berarti semua Ibu kasih angket. Kasih kuesioner, suruh isi linknya itu. Oke. Jadi hipotesis itu harus bisa diuji kebenarannya. Artinya kita bisa mengukurnya. Jangan pula hipotesis itu nggak bisa. Oke, Bu lanjut. Rumusan
hipotesis sebenarnya sudah dapat dilihat dari uraian masalah. Jadi intinya pertama, sama ketika kamu ingin mengajukan judul ke Kaprodi misalnya, kamu harus tahu dulu masalah di perusahaan itu apa. Oh ternyata masalah di perusahaan itu tentang kinerjanya buruk Bu. Terus disiplinnya buruk. Terus kalau dapat kompensasi juga mereka juga yang orang-orang tertentu, gajinya juga ngandek-ngandek. Ah itu kan berarti masalah. Jadi kalau di masalah, di latar belakang masalah lah yang kamu ceritakan apa masalahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kan kalau kamu menyusun kan ada masalah dulu kamu ceritakan. Terus dari masalah apa identifikasi maksud saya latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, terus kemudian tujuan kamu lakukan penelitian itu untuk apa. Ya kan? Jadi memang mata kuliah ini saya nggak nyuruh kalian untuk meneliti karena mungkin kalau untuk buat proposal penelitian nanti di tingkat 3 saya rasa. Tingkat 3 atau tingkat 4, tingkat 3 saya rasa di mata kuliah metodologi penelitian. Itu memang disuruh itu. Oke. Sekarang di sini bagaimana sih caranya kita merumuskan hipotesis? Tadi kan kalau saya kan bahasa-bahasa umumnya cuman kata sedinilah Madan hari ini akan turun hujan karena awan gelap, ya kan? Terus atau misalkan kayaknya nggak akan turun hujan lah karena walaupun gelap kayak gini seperti itu. Itu kan bahasanya nggak bahasa yang baku, ya kan? Jadi cara kalau menuliskan hipotesis di apa namanya deskripsi atau di karya tulis ilmiah kan nggak seperti itu. Di sini cara merumuskan hipotesis. Ya, cara merumuskan hipotesis itu yang pertama adalah dinyatakan sebagai kalimat pernyataan. Sekarang Ibu tanya dulu, apakah sama kalimat pernyataan itu dengan kalimat pertanyaan? Silakan, hidupkan mic-nya. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda, Bu. Oke. Ya, Yang jawab laki-laki dulu. Bedanya di mana? Kalau misalnya pernyataan itu dia untuk menyatakan sesuatu, kalau misalnya pertanyaan itu menanyakan sesuatu, Bu. Kalau contohnya kira-kira gimana? Contoh aja langsung, benar ya. Tapi contohnya gimana nih? Kalau kalian pernyataan, contohnya gimana? Silahkan. Kalau misalnya pertanyaan kan contohnya misalnya di mana dia gitu kan. Oh itu pertanyaan ya? Oke. Kalau pertanyaan tuh ya? Kalau pernyataan? Kalau pernyataan itu apa? Sebenarnya dia tuh ada di sini macam istilahnya dia jawaban dari pertanyaan gitu, Bu. Oh itu menurut si Ramadan. Yang lain tadi si Noli buka mic kayaknya. Noli, apakah sama kalian pernyataan dengan pertanyaan Noli? Silakan Noli. Tadi kamu hidup mic, Ibu lihat. Atau yang lain? Atau benar yang dibilang si Ramadan? Bahwasanya kalimat pertanyaan. Dan biasanya Bu, kalau ya, yang sering coba hidupkan mic-mu Ramadan. Nah. Biasanya kan yang sering kita ketahui, contohnya ada di soal ya. Itu kan yang tertera awalnya pernyataan baru pertanyaan, seperti itu dia, Bu. Oh gitu. Oke. Ya, Bu. Ada lagi yang mau nambahi? Silakan hidupkan mic-nya. Silakan hidupkan mic-nya kalau mau nambahi. Kan soalnya dia dijelasin dulu, Bu. Dijelasin tentang apa yang mau ditanyakan. Kemudian ketika sudah dijelasi, disitulah dikasih pertanyaannya, Bu. Maka pernyataan yang pertama, pertanyaan yang kedua, kalau menurut saya, Bu. Yang saya ketahui, contohnya seperti di soal-soal yang sering kita ketahui lah. Oke. Ada lagi? Oke. Kalimat pernyataan adalah kalimat akan suatu pernyataan. Kalau kalimat pertanyaan menyatakan sesuatu. Jadi contoh begini. Contoh kalimat pertanyaan. Apakah hari ini kita belajar daring mata kuliah statistik? Nah, itu pertanyaan. Ya kan? Kalau kalimat pernyataan, hari ini kami kelas 2 manajemen B sore belajar daring menggunakan Google Meet untuk mata kuliah statistik 2. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, bersama sih dengan dibilang si Ramadan. Jadi artinya kalau kamu buat hipotesis, itu bukan bentuk pertanyaan, bukan apakah, tapi pernyataan. Tadi contoh misalkan si Dimastri buat judul pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan. Jadi kan dia nggak mungkin nanti rumusan dia apakah ada pengaruh, nggak mungkin kayak gitu. Pasti dia akan berpendapat mungkin
disiplin disiplin berpengaruh terhadap kinerja. Nah, itu mungkin seperti itu dia. Oke, saya balik lagi ke slide saya tadi. Terus katanya di sini melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Oke, bagi yang bisa searching silakan searching. Apa itu variabel penelitian? Atau yang dikatakan 2 variabel penelitian itu yang kayak mana? Silakan. Searching boleh. Terus nanti kalau udah dapat jawabannya, hidupkan mic-nya, bilang ke saya. Variabel penelitian itu yang kayak mana? Atau seperti apa? Karena katanya di sini melibatkan paling tidak minimal 2 variabel penelitian. Jadi kan kalian belum tahu nih variabel itu apa. Jadi memang kalau yang tidak bergabung. Ini Bu. Oke, silakan. Si Ramadan ya masih. Variabel. Oke, variabel. Ya, Variabel variabel penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan hal apa saja yang ditetapkan oleh seseorang peneliti untuk didapatkan informasi lebih lanjut. Oke, jenis variabel penelitiannya ada 2 tadi, apa aja? Kalau kamu searching tadi. Bentar ya Bu. Yang pertama hubungan antara variabel. Oh enggak, maksudnya terus ada, kamu lanjut aja, lanjut nggak apa. Terus apa lagi? Kemudian sifat variabel. Di dalam sifat variabel itu kan ada 2. Statis dan dinamis. Kalau jenis nggak ada ya? Jenis variabel, misalnya variabel ini nggak ada. Kamu dapat? Dini tahu Bu. Dini tahu. Oke. Oke, matikan dulu mic-mu Ramadan. Dinilai silakan. Kalau jenisnya itu ada kuantitatif sama kuantitatif apa sih? Itu yang kamu dapat ya? Kuantitatif dan kuantitatif. Oh itu yang kamu dapat. Coba lagi, saya rasa itu salah. Itu namanya penelitian. Jenis penelitian. Tadi Ibu bilang jenis variabel. Variabel itu ada berapa? Ada dua Bu. Ada 4 sebetulnya Bu. Oke. Ada dua Bu. Sylvia dulu ya. Oke, Sylvia baru. Oke, Sylvia silakan apa? Jenis variabel ada 2, variabel bebas dan variabel terikat Bu. Oke, saya tanya dulu, variabel bebas itu apa? Variabel bebas itu variabel yang menghubungkan antara Bisa? Bisa Sylvia? Kalau nggak lanjut ke Aziza Nur Aziza Listi tadi. Silakan. Silakan Nur Aziza Listi. Tadi kamu hidupkan mic. Nggak jadi? Nggak jadi Listi? Oh enggak. Lanjut, Dinila. Tadi udah benar Sylvia Hanum. Artinya variabel itu punya 2, variabel bebas dan variabel terikat. Tapi Ibu tanya lagi. Itu apa? Yang pengertian bebas, variabel terikat. Bu. Siapa? Noli. Oke, Noli, silakan Noli. Jenis variabelnya ada 2, bebas sama terikat. Variabel bebas merupakan jenis variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Contoh variabel bebas adalah tegangan seperti pada contoh sebelumnya. Sedangkan variabel terikat merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Contohnya seperti kasus sebelumnya, variabel terikatnya adalah kecerahan lampu. Oke, sekarang Ibu tanya dulu, kamu ingat judul jurnal yang Ibu suruh cari? Tanya Bu. Ya, jadi saya sambil Sinoli tadi nyari, jadi Ibu ingatkan jurnal yang setelah kamu kirim ke Ibu, ya kan? Terus pun kemudian kemarin juga saya suruh analisis jurnal, coba lihat mana populasi, mana sampelnya, teknik pengambilan sampelnya pakai apa, ya kan? Walaupun misalnya kamu ganti jurnal, berarti jurnal kamu ada 2. Jangan pernah coba-coba kamu hapus tuh jurnal itu di handphone kamu atau di laptop kamu. Karena artinya untuk tugas jurnal untuk mungkin seterusnya. Artinya
mungkin minggu depan kalau saya kasih tugas mengenai jurnal kamu, jadi kamu nggak nyari lagi, oh yang kemarin mana ya gitu. Atau aku pakai yang kemarin aja lah biar nggak usah cari-cari lagi. Atau kalau dia mau cari lagi silakan, itu kan capek di dia, kan? Jadi artinya biar tugas jurnalnya itu semua seterusnya. Udah dapat Noli? Udah, Bu. Oke, apa judulnya? Pengelolaan modal intelektual dalam rangka peningkatan keunggulan bersaing pada PT Telkomsel Regional 10 Makassar. Oh, di bawahnya kamu lihat dulu, ada nggak kira-kira hipotesisnya? Di bawah, di scroll ke bawah. Sambil kamu cari, Ibu tanya sama si Nur Aziza Listi lagi tadi. Tadi belum sempat ngomong deh. Nur Aziza Listi. Nur Aziza Listi. Dengar suara Ibu? Nah, Ibu tanya dulu. Tadi kan yang dijelaskan temanmu itu benar. Variabel bebas adalah variabel mempengaruhi keadaan, terus kemudian variabel terikat yang dipengaruhi oleh suatu keadaan tertentu. Terus kemudian kalau Ibu tanya judul penelitianmu atau jurnal yang kamu cari kemarin apa judulnya? Sebentar ya Bu, ini mau dibuka Bu, bentar ya Bu. Atau kalau saya tampilkan nih, ini saya tutup dulu yang slide PowerPoint saya. Saya tampilkan jurnal saya yang kemarin. Tugas kemarin analisis jurnal nih. Jadi saya akan tampilkan lagi jurnal saya. Oke, ini dia. Ini adalah jurnal penelitian saya, yaitu judulnya adalah Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Manado. Nah, jadi di sini, di judul saya ini, yang dikatakan variabel bebas, ingat gini ya, kalau seandainya dosen pembimbing mau nanya, atau nggak usah lah dosen pembimbing atau dosen mata kuliah metodologi penelitian yang tanya, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Ya, variabel bebas itu bisa dikatakan variabel X. Variabel terikat namanya adalah variabel yang dipengaruhi atau Y. Jadi kalau dari judul saya nih, pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Wirawan Manado, kira-kira siapa X1-nya, siapa variabel bebasnya, siapa variabel terikatnya? Silakan. Ada yang tahu? Kayak gimana tadi, Bu? Saya ulang. Variabel Saya ulang. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ya, itu pengertian awamnya atau istilahnya X. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kalau dari judul saya ini, kan judulnya pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Wirawan Manado. Kira-kira siapa di sini yang jadi variabel bebasnya, siapa terikatnya? Nah, ini judulnya nih. Sengaja saya gedekan. Ada yang tahu? Harga, Bu. Harga, itu bebas ya? Terikatnya siapa? Terikatnya siapa? Terikatnya Promosi, Bu. Terikatnya mobil Nissan ya, Bu. Nissan X-Trail. Itu. terikatnya harga tuh, Bu. Terikatnya harga. Kayaknya Harga. yang bebas itu Kalau bebasnya promosi, pembelian Bu. mobil Nissan. Oh, itu bebasnya. Yang terikat itu PT Wahana. Oh, PT Wahana. Ada lagi. Terikatnya harga, Bu. Terikatnya harga. Bebasnya? Bebasnya promosi. Oh, promosi. Ya, promosi terhadap. Oke, saya kasih tahu. Judul saya adalah judul saya ini pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil Nissan X-Trail pada PT Wahana Wirawan Manado. Oke. Yang mempengaruhi siapa? Yang mempengaruhi adalah si kualitas produk. Itu bebasnya. Bebas kan tadi Ibu bilang istilahnya X. Berarti X satunya kualitas produk. Siapa lagi yang mempengaruhi? Harga. Berarti X2 harga.
Siapa lagi yang mempengaruhi? Si promosi. Berarti ini X3. Tadi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi karena adanya harga, adanya promosi, adanya kualitas produk, berarti yang dipengaruhi siapa? Keputusan pembelian. Jadi Y-nya atau variabel terikatnya adalah keputusan pembelian. Jadi ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Jadi yang mempengaruhi itu namanya variabel bebas atau X. Yang dipengaruhi adalah variabel terikat. Jadi ada dependent, ada independent bahasa Inggrisnya. Jadi bebas atau X, ya kan? Atau dependent, berarti itu namanya X1 di kualitas produk. Jadi dari judul penelitian saya atau dari jurnal yang saya cari, ternyata X ibu ini ada 3. Siapa aja itu? Kualitas produk. Dah, siapa lagi? Harga. Siapa lagi? Promosi. Nah, siapa terikatnya? Siapa yang dipengaruhi? Si keputusan pembelian. Bacaan ini nggak usah. Mobil ini nggak usah. Jadi keputusan pembelian. Nah, jadi kalau seandainya tadi di Masri buat penelitian pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan pada PTA. Kira-kira siapa X-nya? Disiplin, Bu. Disiplin. Kemudian Y-nya? Karyawan. Iya, Kinerja karyawan. Itu. Jadi pengaruh tadi kan pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan. Berarti disiplinnya itu adalah X atau variabel bebasnya, kinerja karyawan Y. Terus kalau si Dona tadi kan juga meneliti di situ, tapi dia pengaruh gaji. Misalkan pengaruh gaji terhadap semangat karyawan atau variabel saya ulang ya, pengaruh gaji dan kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PTA. Jadi siapa bebasnya? Gaji dan kompensasi. Ya, berarti X1-nya gaji, X2-nya kompensasi. Terus variabel terikatnya? Motivasi kinerja karyawan. Ya, motivasi kinerja karyawan. Nah, seperti itu. Jadi nanti mungkin minggu depan Ibu akan suruh itu dari judulmu atau Ibu kasih judul mana bebasnya, mana terikatnya. Udah. Saya kembali lagi ke tadi. Oke, saya kembali lagi ke ini sedikit lagi karena juga udah azan. Saya cuma menyimpulkan bagaimana cara buat hipotesis. Jadi untuk minggu depan mungkin saya akan suruh kalian lihat di jurnal kalian itu, mana hipotesisnya, mana variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin contoh si Silvia tadi kayaknya karena menganalisis itu nggak ada bebas dan terikat. Tapi coba lihat lagi. Tadi kan Silvia tadi Ibu suruh cari. Silvia apa Noli tadi ya Ibu suruh cari judul jurnal tadi. Oke, Noli. Noli. Karena soalnya tadi tentang ini nggak ada pakai pengaruhnya, terus kayaknya menganalisis keuangan gitu. Saya rasa memang ada beberapa di jurnalnya dibuat, tapi ada beberapa tidak. Tapi kalau mau ganti silahkan. Tapi nanti itu bukan untuk minggu depan ya, karena di tugas kelas nggak saya buat. Oke, tadi kemudian mengandung suatu prediksi harus dapat diuji. Jadi memang semua hipotesis itu harus bisa diuji. Jadi sama seperti tadi. Yang masalah awan gelap tadi juga diuji si Ramadan pakai waktu, pakai jam. Kalau Ibu menguji mahasiswa tentang belajar daring pakai angket, kuesioner Ibu kasih sama mahasiswa walaupun si mahasiswa itu ngisi link, nggak di cek atau di checklist menggunakan kertas Ibu kasih tidak. Oke. Ada 2 tipe hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi kata-kata hipotesis nol itu tidak adanya hubungan. Kalau hipotesis alternatif adanya hubungan. Ini sepertinya ini saya lagi not responding. Oke. Kemudian di selanjutnya, jadi bagaimana cara buat hipotesis? Nah, cara buat hipotesis itu kan tadi mengandung kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi kalau tadi judul Ibu adalah pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian mobil. Berarti kalau kita buat hipotesisnya itu bentuk pernyataan. Kira-kira bentuk hipotesisnya apa ya? Saya tanya dulu. Dari judul saya tadi, kita kembali ke judul saya tadi. Pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Kira-kira dugaan yang akan muncul apa aja? Itu saya mau tanya dulu. Dugaannya apa aja? Ada yang tahu? Kira-kira dugaan atau hipotesis yang akil itu apa?
Nggak ada yang tahu ya? Harga ya, Bu? Kira-kira. Harga, Bu. Harga. Coba, kan tadi kan bentuk kalimat pernyataan itu ada kalimat ya, seperti yang tadi. Ya. Kami sedang belajar daring pakai Google Meet mata kuliah ini. Jadi kalau tadi judul Ibu adalah pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian, kira-kira hipotesis yang akan Ibu buat apa, dugaan-dugaan yang mungkin terjadi, muncul? Itu dalam bentuk kalimat pernyataan. panjang atau? Kalimat panjang. Oh, Ya, kalimat panjang. Kalimat pernyataan berarti dia bentuk kalimat. Kira-kira apa? suatu perusahaan gitulah, Bu. Suatu perusahaan. Ya, terus? Oke, kita lihat aja di slide 10. Ah, ini ya. Memang kayaknya di slide kan agak berubah karena ini sudah Ibu perbarui ketika Ibu ngajar di manajemen apa C kemarin. Oke. Ah, ini judulnya nih. Pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan pada suatu perusahaan X. Dah. Tadi kan hipotesis itu ada dua. Satu ada namanya H0, satu namanya H1. H0 itu apa? Artinya tidak ada hubungan, H1 itu ada hubungan. Memang kadang beberapa skripsi ada yang nggak ada buat H0, langsung aja dibuatnya H1, H2, H3. H0 itu kan artinya tidak ada hubungan. Jadi kalau dari judul yang di slide saya ini, judulnya adalah pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan pada suatu perusahaan X, maka hipotesis yang mungkin muncul. Yang pertama, terdapat pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan pada suatu perusahaan X. Berarti kan dia menerka-nerka. Atau bisa aja, boleh kata-katanya yang di slide saya ini. Jadi kalau kamu lihat, agak berbeda slide yang saya share, karena ini udah saya perbarui, karena di slide saya itu langsung H1 aja. Bu, kenapa buatnya Ibu buat terdapat pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan? Jadi kan tadi katanya minimal 2 variabel kan? Nah, di H1 saya ini siapa? X-nya. Nah, jadi judul saya ini, bebas saya ada 3 kan? Siapa aja? Biaya produksi, 1, X1-nya. Kemudian X2-nya siapa? Biaya pemasaran. X3 saya siapa? Gaji karyawan. Itu yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi siapa? Hasil penjualan. Berarti itu terikat, itu Y-nya. Jadi kalau kita membuat hipotesisnya, kalau H1 nih yang saya birukan, H1 itu artinya terdapat pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan pada suatu perusahaan X. Jadi saya menduga-duga, oh ternyata ada pengaruhnya nih biaya produksi terhadap hasil penjualan. Ya kan? Atau misalkan H2-nya berarti yang untuk X2. Terdapat pengaruh biaya pemasaran terhadap hasil penjualan. Nah, kemudian H3-nya, kita lihat ke bawah H3-nya. H3-nya berarti siapa? Yang gaji karyawan. Berarti terdapat pengaruh gaji karyawan terhadap hasil penjualan. H4-nya siapa? Berarti gabungan dari H1, A2, H3. Ini dia H4 nih. Oh, maaf. H4-nya ini. Nih, terdapat pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan gaji karyawan terhadap hasil penjualan. Jadi hanya ada 4. Bu, kalau saya buat H1, A2, A3, 4 bisa boleh sih. Sebenarnya ada beberapa skripsi yang Ibu lihat cuma hanya buat itu, H0-nya nggak dibuat. Tapi kalau misalnya mata kuliah saya pengen buat dulu. Karena ini kan masih mata kuliah statistik, berarti harus mengikuti aturan yang saya buat. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing kamu, atau misalkan dosen yang lain bilangnya nggak usah pakai H0, ya silakan. Jadi karena 3 bebasnya, maka hanya sampai 4. H1 tadi siapa? H1 tadi X1 yang biaya produksi tadi sama si hasil penjualan. Kemudian H2 siapa? X2-nya sama si hasil penjualan sama si Y. H3 siapa? X3 sama si Y. Kemudian H4 siapa? Oh, digabung semuanya. Biaya produksi, biaya pemasaran, sama gaji karyawan. Jadi hipotesis ini kan ada 4. Jadi nanti kalau gitu untuk menjawab kesimpulan juga harus 4. Dihitung datanya juga harus 4. Pertama, hitung dulu biaya produksi ngaruh nggak sama hasil penjualan. Oh, berarti dikasihnya kuesioner tentang biaya produksi. Kemudian, biaya pemasaran ngaruh nggak sih sama hasil penjualan? Nah, dihitung lagi datanya.
Gaji karyawan ngaruh nggak sih sama hasil penjualan? Hitung lagi datanya. Terus yang keempat, kalau ini digabung tiga-tiganya, ada nggak ngaruhnya? Itu berarti ada 4. Jadi nanti pun ngitung datanya ada 4 juga, ngitung data statistiknya. Maksudnya menjawab semuanya harus 4, kesimpulannya nanti. Terjawab semuanya. Apakah memang ada pengaruh? Mungkin bisa aja, karena 3 variabel bebasnya, yang berpengaruh itu cuma si biaya produksi sama pemasaran. Ternyata gaji nggak berpengaruh sama hasil penjualan. Bisa. Nggak harus tiga-tiganya berpengaruh. Karena saya lihat di skripsi mahasiswa ketika X-nya ada 2, bisa aja dua-duanya berpengaruh atau salah satu tidak berpengaruh. Bu, kalau misalnya kayaknya judul saya kayak ibu ini, tapi yang berpengaruh si biaya produksi aja, yang berpengaruh hanya si pemasaran sama gaji. Ternyata produksi nggak ngaruh ya. Memang itu kenyataannya ketika dikasih angket sama si perusahaan itu. Nah, jadi itu. Jadi karena tadi judul saya 3, berarti 4 hanya, sampai 4. Kita lihat ke contoh kedua. Oke. Contoh kedua saya, maaf. Ini saya cuma nyuruh kalian sampai slide ke-12 ya bacanya. Karena kalau slide ke selanjutnya itu langsung ngitung data. Ini judulnya yang kedua. Analisis pengaruh suasana tokoh dan lokasi terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Kalau saya tanya sama si Ramadan, bebasnya siapa? Terikatnya siapa? Masih bergabung Ramadan? Variabel bebasnya siapa? Terikatnya siapa? Atau ada yang tahu? Kalau judul ibu adalah analisis pengaruh suasana tokoh dan lokasi terhadap minat beli konsumen di Kota Medan, siapa bebasnya? Variabel bebasnya? Variabel bebasnya? Suasana toko dan lokasi, Bu. Dan lokasi. Itu variabel bebas terikatnya. Mas. Minat beli konsumen. Oke. di Kota Medan. Berarti X saya ada 2 ya? Iya. Oke. Kalau X saya ada 2, ini saya hapus. Kalau X saya ada 2, saya tanya dulu sama, tunggu ya, saya pilih orang aja lah. Saya nanya sama si Desi Tanjung dulu. Saya tanya kamu, ya. Di slide saya ini kan tadi judulnya itu. Bentar, nih. Pengaruh suasana toko dan lokasi terhadap minat beli konsumen. Jadi kira-kira H1 saya siapa? Maaf. H1 saya di sini siapa? Apa bacaannya? Atau saya tulis apa nih? Desi Tanjung, silakan. Suasana toko, Bu. Jadi kata-katanya, ya benar suasana toko. Jadi kata-katanya terdapat pengaruh suasana toko terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Oke, pengaruh suasana toko di terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Mungkin ada gini ya, ini kan kata-kata Ibu nih. Mungkin ada kamu lihat, Bu, di jurnal saya lihat kata-katanya gini, Bu. Suasana toko berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Kan sama aja ya. Nah, jadi kalau Ibu kan terdapat pengaruh. Nah, mungkin kamu ada ngecek kayak mana sih hipotesis. Nah, sama ya. Oke. Kamu tadi siapa tadi Desi? Desi kamu pilih orang untuk jawab H2. Siapa yang mau jawab, kamu pilih orangnya? Silakan pilih acak kawanmu yang bergabung untuk di Google Meet hari ini. Desi? Pasquita, Bu. Oh, Pasquita. Oke, Pasquita. H2-nya kira-kira apa? Terdapat Oke, pengaruh terdapat pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Terdapat pengaruh lokasi terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Di Kota Medan. Oke. Itu kenapa? Karena X2 dipasangkan sama Y. Lanjut, kamu pilih orang siapa yang mau kamu suruh untuk jawab H3 saya? Depi, Bu. Depi, oke silakan Depi Amelia. Kira-kira H3 kalau judulnya gini hipotesisnya kayak mana tulisnya? H3-nya, Bu, Iya. terdapat pengaruh suasana toko dan lokasi terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Oke, terdapat suasana toko dan lokasi terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Di konsumen. Oke.
Jadi kalau seandainya Ibu punya judul, kalian saya suruh buat hipotesis, ini kan hanya contoh ya, 1, 2, 3. Jadi kamu harus buatnya ada pakai H0. H0 itu kan tadi kata tambahkan kata-kata tidak. Jadi tidak terdapat, seperti yang dijawab si Desi tadi, tidak terdapat pengaruh ini. Ya, terus kemudian pasangan H0 untuk H2 gitu juga, yang seperti dijawab sama si Paswita, tidak terdapat pengaruh lokasi di ini. Nah, gitu juga dengan H0 pasangan H3 ini. Seperti yang dijawab si Depi. H0 berarti tidak terdapat. Jadi ada 6. H0, H1, H2, H3. Tapi hanya 3. Tidak terdapat pengaruh ini. Jadi kenapa 3? Bu, kok beda dengan nomor 1 tadi? Iya, karena di judul saya ini X-nya ada 2 aja. Siapa? Suasana tokoh. Sama si lokasi variabelnya. Ya kan? Variabel bebasnya. Variabel terikatnya siapa atau Y-nya? Minat beli konsumen. Nah, itu dia. Jadi untuk hari ini memang saya tidak kasih tugas, cuman kamu baca aja slide-nya itu sampai slide 12. Jadi kalau mungkin minggu depan Ibu kasih tugas, artinya misalkan mungkin bisa aja Ibu ada buat judul, buatlah mana X1-nya, mana X2-nya, atau mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, dan hipotesisnya. Atau Ibu suruh kalian dari jurnal yang kalian dapat, atau mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, mana hipotesisnya. Tapi itu minggu depan. Untuk minggu ini tidak saya kasih dulu, karena saya cuma suruh kalian baca dulu. Memang telaah dulu apa itu hipotesis. Jadi intinya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara itu masih diduga-duga. Menduga-duganya bagaimana? Yaitu dengan diuji. Diujinya pakai apa? Mungkin kayak tadi kan si Ramadan pakai jam, waktu. Kalau Ibu mengujinya pakai apa? Angket atau kuesioner. Gitu juga dengan ini. Kalau judulnya suasana toko sama lokasi terhadap minat beli konsumen, berarti dia kasih angket atau kasih kuesioner sama orang atau konsumen yang pergi ke toko itu. Jadi setiap orang yang berkunjung di toko itu dikasihnya angket. Nah, gitu juga dengan yang ini. Pada suatu perusahaan X, berarti yang telitinya siapa? Karyawan di perusahaan itu. Tapi balik lagi, dia gimana supaya orang itu ngisi pakai teknik apa? Jadi makanya mata kuliah ini beruntun. Pertama, kita tahu dulu kayak mana judul penelitian manajemen. Yang kedua, kayak mana sih cara ngambil sampel. Yang ketiga, kayak mana sih kita mau menduga-duga masalah yang mau kita hadapi. Nanti yang keempat, barulah kita hitung datanya. Makanya Ibu ingatkan, beda cara teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel sama teknik analisis data. Yang kemarin Ibu suruh teknik pengambilan sampel, artinya teknik, artinya cara. Cara bagaimana kita ngambil sampel. Jadi kalau tadi Ibu misalnya mau populasinya mahasiswa dan mawangsa fakultas ekonomi, gimana cara Ibu ngambil sampelnya supaya terpilih kelas 2 manajemen B sore? Yaitu Ibu pakai acak, ternyata keluar 2 manajemen sore. Terus kemudian teknik pengumpulan data, cara mengumpulkan data itu. Nah, gimana cara Ibu mengumpulkan data mahasiswa supaya Ibu tahu tentang pembelajaran daring? Nah, berarti Ibu pakai apa? Pakai angket. Bu, karena berhubung lagi seperti ini, angket nggak bisa Ibu berikan langsung, tapi Ibu pakai Google Form. Ibu mungkin melalui WA si Komting, Ibu kasih linknya, suruh isi. Atau melalui Google Classroom, Ibu suruh isi. Seperti itu. Udah. Kemudian teknik namanya lagi teknik analisis data. Teknik itu cara kita menganalisis data. Menghitung data itu pakai apa? Banyak. Sebelum cara menghitung data, mungkin bisa aja Ibu suruh tugasnya nanti untuk teman berikutnya ya. Ibu suruh kalian buat angket. Angket tentang misalkan tentang kinerja, kata-kata tentang kinerja itu kayak mana. Jadi kalau cara buat angket pun nggak bentuk pertanyaan, nggak bentuk pertanyaan sudah berapa lama kamu kerja di perusahaan ini? Enggak kayak gitu. Atau misalkan, bagaimana gaji yang kamu peroleh di sini? Enggak. Tapi angket itu atau kuesioner itu bentuknya pernyataan. Makanya dari awal Ibu katakan, apa beda pertanyaan dengan pernyataan? Nah, tapi itu nanti. Artinya, untuk mata kuliah ini, hari ini hanya kita gunakan Google Meet, Ibu jelaskan tentang hipotesis. Jadi, kamu silakan baca-baca nanti. Dan bagi yang belum isi absen juga silakan isi absensi karena sudah saya share juga. Kalau untuk pertemuan ini memang tidak ada saya berikan tugas atau untuk mengumpulkannya. Kalaupun ada mungkin minggu depan saya kasih. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Karena pun juga mungkin ada beberapa yang mau melaksanakan sholat maghrib, ya kan? Karena masih ada, sebenarnya kita kan selesai 18.45. Jadi kalau yang sudah bergabung di Google Meet, yang belum mengisi absen di Google Classroom silahkan.
Terima kasih untuk yang sudah bergabung sampai jam 18.35 ini ada 23 orang ya. Jadi kalau misalkan minggu depan kita pakai Google Meet, saya akan kabari lagi. Kalaupun tidak, berarti hanya di Google Classroom saja. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini, untuk kelas 2 manajemen B sore. Tetap jaga kesehatan, ya kan? Semoga kita selalu sehat semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu, makasih ya Bu. Ya, HP ku panas sama-sama. Bu. Oke.